Halo, selamat datang di Cuap-Cuap, itu sebuah segmen dari seniornya Alfian. Jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi gak enak badan ya guys. Bulan-bulan ini tuh emang lagi gak enak badan banget. Aku beberapa kali sakit juga. Terus hari ini pas ini di take, aku tuh juga tiba-tiba sedih karena salah satu hiburanku dari tahun 2022-an gitu memutuskan untuk berhenti dari ya dunia hiburannya gitu, dari si karakter tersebut gitu. Jadi ada satu VTuber namanya Alenka Invenra yang mana dia itu bisa dibilang nemenin aku pada waktu tahun 2022-an ya, 2022-an itu, yang mana waktu itu aku lagi jadi wibu ya penikmat budaya Jepang yang mulai masuk ke budaya Jepang sih sebenarnya, dan salah satunya adalah beliau gitu. Tapi hari ini ketika ini di take episode ini, beliau itu graduate, kalau istilah pekerjaannya tuh sebenarnya resign. Enggak resign juga sih sebenarnya, ini tuh kayak graduate tapi di PHK, tapi karena di PHK-nya itu satu agensi atau satu perusahaannya itu menghilangkan divisi VTuber atau virtual YouTuber gitu. Nah, buat teman-teman sini yang masih awam banget, VTuber itu apa sih? Apa sih Bang Alfian? VTuber itu adalah salah satu kayak streamer. Tahu streamer kan? Streamer di YouTube. Nah, cuman bedanya kalau VTuber itu dia memakai karakter virtual. Itu bisa berupa animenya itu bisa berupa 2 dimensi atau anime 3 dimensi, yang mana sebenarnya sama kok ya, main game gitu, streaming main game, streaming nyanyi, atau nggak streaming bikin sesuatu, crafting kayak gitu-gitu. Nah, si VTuber ini kalau misalkan dia itu dinaungi di sebuah perusahaan, korporasi, agensi, yang mana biasanya karakter virtualnya itu disediakan oleh perusahaan. Nah, perusahaan itu sewaktu-waktu kalau misalkan si voice actornya atau voice actressnya ini mau resign atau di PHK, ya karakternya itu jadi milik perusahaan. Artinya kalau bahasa idolnya mah graduate gitu. Nah, tapi ini karena apa ya? Sebenarnya sih nggak harus sedih-sedih banget juga gitu, karena kalaupun misalkan si karakter tersebut dihentikan, di stop, kan voice actressnya itu masih bisa berkarir lagi sebenarnya jadi karakter lain gitu. Karena memang di dalam dunia VTuber sendiri itu biasanya ada NDA atau non disclosure agreement atau perjanjian apa ya, rahasia lah intinya gitu, yang mana perjanjian itu biasanya tidak menyebutkan kayak identitas asli, karena itu kan pakai identitas virtual, beda sama identitas asli gitu. Jadi sebenarnya si talentnya ini, si pengisi suaranya itu, dia itu bisa ngelamar jadi karakter lain atau dia bisa mengubah jadi karakter lain. Tapi ya ternyata yang aku sedih itu bukan si karakter atau pengisi suaranya ini, tapi yang aku sedih itu kayak memori-memorinya gitu. Kayak kalian pernah gak sih kayak ngerasa ini udah deket sama orang, ini orang nih cuman apa ya, dia pindah doang gitu. Dia ada teman kamu deket banget, tiba-tiba pindah kos gitu kan. Ya kamu tetap masih bisa ketemu dia, tapi mungkin ketika kamu ketemu dia, perangai dia itu udah agak berbeda gitu. Ketika kamu ngeliat lagi dia, itu aja sih sebenarnya gitu. Tapi ya itu bener gitu, memorinya gitu, ternyata memorinya
yang paling membekas tuh, yang paling susah dilupakan adalah memorinya. Gimana misalkan kamu 2 tahun membangun sesuatu, atau dua, 2 tahun 3 tahunan membangun sesuatu, terus kayak project kamu nih tiba-tiba di stop gitu. Ya mungkin masih bisa melanjutkan project kamu di tempat lain, tapi kayak ngerasa kamu udah punya komunitas yang solid, udah punya penghasilan juga dari situ, terus tiba-tiba di stop. Mungkin ada rasa kayak kecewa, sedih, marah gitu. Ya, itu yang aku rasain sih. Aku kan sebenarnya cuman sebagai penonton ya, istilahnya nggak pernah, jarang di notice, tapi dari situ tuh aku dapat hiburan yang bahkan orang terdekat aku tuh nggak bisa melakukan itu gitu. Ya, makanya aku cari pelampiasannya ke hal lain gitu. Yang mana ya virtual YouTuber atau VTuber itu. Jadi kayak apa ya, ngerasanya tuh ngerasanya sebenarnya baik-baik aja kok, baik-baik banget kok gitu. Tapi balik lagi ya, yang aku sedih tuh lagi-lagi memorinya. Makanya mungkin setelah ini tuh aku mulai sadar bahwa mengukir memori itu berharga banget, sama orang lain, sama apapun yang kamu suka. Ayo kita bikin memorinya gitu. Ya mungkin akan jadi sakit ya ketika misalkan yang pelaku memori itu udah nggak ada atau udah pindah dalam tanda kutip. Tapi ya satu-satunya yang bisa kita kenang di dunia ini tuh kan memori ya. Yang abadi itu memori gitu. Benda tuh nggak akan pernah abadi. Benda bisa rusak, bisa hilang, bisa tiba-tiba kenapa-napa. Tapi memori itu kayak ya akan bisa kepanggil ulang, karena ya itu tadi gitu, lagi tiba-tiba habis sembuh gitu kan, ini baru sembuh dari sakit, terus tiba-tiba dihantam ada salah satu idola lu ya sebenarnya, ketika ada idola kamu yang memutuskan untuk berhenti gitu. Dan ini bukan cuma satu ya, bukan cuma satu talent, tapi kayak satu divisi bener-bener secara berkesinambungan itu melakukan perpisahan gitu. Jadi ya itu sih guys, itu yang kayak waduh, vibes-nya tuh jadi sedih sebenarnya. Ya mungkin sedih temporary aja sih, tapi kayak tetap aja kayak ada ngerasa kayak dulu aku dihibur nih sama ini orang gitu, kok nih orang um, udah pergi gitu. Makanya udah kayak nangis dikit guys. nangis dikit, tapi kayaknya nggak apa-apa juga sih dengar kabar ini, meskipun nggak kenal deket-deket banget. Tapi kalau memang kerasanya kamu udah pernah dihibur sama seseorang tuh kayak melekat banget gitu, dimana hiburannya sefrekuensi, terus cara bercandanya juga, terus gimana cara dia buat ngelihat kamu, dan apa ya, mungkin notice kamu, tahu keberadaan kamu, sesederhana disebut namanya, dibales gitu komentarnya kayak gitu-gitu. Wah itu udah seneng sih, kayak ya emang kayaknya kesepian akut sih, tapi ya itu kan hiburan orang ya, hiburan orang beda-beda gitu. Tapi hiburan aku tuh ya kayak gitu kurang lebih. Balik lagi ke memori ya, aduh. Jadi buat kamu yang lagi dengerin ini, kalau misalkan kamu pengen mengukir memori bareng aku, Alfian Romeda, bisa. Ayo, mumpung aku masih ada, mumpung masih sehat, ayo kita kalau misalkan mau bikin project, jangan ragu juga buat apa ya, sering-sering komen-komenan, sering-sering ngobrol gitu via chat, via reply gitu-gitu. Jadi makanya itu sebabnya akhir-akhir ini tuh aku sering kayak pengen lebih deket gitu, terutama teman-teman di virtual juga ya gitu. Meskipun kelihatannya fana, tapi itu salah satu ya yang mungkin bisa aku kenang kalau misalkan aku nggak ada gitu.
selain dari keluarga aku ya gitu. Kayak aku kan juga ada di medsos itu udah dari tahun aktif banget itu udah dari tahun 2017-an, 2018, 2017, 18, yang mana waktu itu ketika itu medsosku tuh udah berubah dari dulu teman-teman sekolah banyaknya, terus akhirnya pindah haluan jadi mulai punya teman-teman online gitu, teman-teman di, dan ternyata ya emang dulu aku berpikir media sosial itu kayak lumayan menakutkan juga, tapi ternyata enggak kok gitu. Ketemu temen-temen yang asik, ketemu kalian yang asik, ketemu kalian yang juga selalu ngingetin aku, itu udah wah, udah anugerah banget sih, udah nggak ada harganya, itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi tuh, paling anugerah gitu. Ketika aku ngelempar sesuatu, aku nanya sesuatu, kalian bisa jawab, kita bisa bersenda gurau di kolom komentar. Dan ini juga jadi salah satu memori yang mungkin kelihatannya sepele ya, sederhana, tapi ini bener-bener mungkin bisa aku kenang gitu. Sorry, ini mungkin bisa aku kenang karena gak semuanya tuh memori harus sesuatu yang wah, harus sesuatu yang mewah gitu. Justru memori yang paling melekat di kita kan hal-hal sederhana, hal-hal yang jarang banget kita sadar gitu, tapi ketika hal tersebut sudah nggak ada tuh kayak wah. Ya buat kalian, buat kamu yang dengerin ini, semoga sih kita bukan cuma sekedar temen di sosial media, tapi kita bisa lebih dekat lagi untuk ketemu secara kopdar, terus bisa berjabat tangan sama kamu, terus bisa langsung ngucapin makasih juga ke kamu udah jadi teman, udah jadi bagian dari memori hidup aku. Wah, itu udah sangat-sangat anugerah sih. Sesederhana itu, aku cuman pengen bilang, kayaknya mungkin gak ada kata terlalu dini atau terlalu terlambat untuk bilang makasih, tapi sih aku pengen bilang makasih banyak banget buat kamu, terutama yang support karya-karya aku juga, tulisan-tulisan aku, meskipun kayak absurd banget, tapi ternyata masih ada orang yang sebenarnya nungguin juga gitu. Senang banget. Dan ya semoga pertemanan kita tuh bisa berlanjut terus sampai waktunya selesai. Ya mungkin sekian dari cuap-cuap hari ini, mungkin sedikit agak bawaannya sebenarnya masih bawaan melo sih guys. Buat teman-teman yang nggak tahu konteksnya, ya udah nggak apa-apa, ini aku cuma pengen cerita aja. Jadi ya mumpung masih ada, mari kita ukir memori sebanyak-banyaknya. Sangat amat banyak sekali memori ya. See you in the next episode. Dadah.